Dosa kita adalah penyebab utama terhalangnya rezeki. Mau sekeras apapun berusaha dan bekerja, jika setiap saat kita masih melakukan perbuatan dosa terhadap Allah, Sang Pemilik dan Pemberi rezeki, maka semua akan sia-sia. Hidup akan semakin sulit, rezeki yang sudah ada akan semakin berkurang dan menghilang. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali rezeki yang berkah dan melimpah hanya dengan memohon ampunan kepada Allah atas seluruh dosa yang kita perbuat. Salah satunya dengan cara beristighfar. Namun, jika kita benar-benar mengakui seluruh dosa-dosa kita, akankah kita merasa cukup memohon ampun kepada Allah hanya dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim? Singkatnya, aku minta maaf ya Allah. Tentu itu tidaklah cukup, sekalipun ada dosa kecil yang diampuni. Alhasil, jalan rezeki kita masih tetap terhalang dan sempit. Lantas, adakah bacaan atau amalan istighfar yang mampu menghapus seluruh dosa-dosa kita dalam sekejap? Ada. Bacaan istighfar ini diajarkan langsung oleh Nabi kepada para sahabat, dan beliau mengkhususkan bacaan istighfar ini. Bahkan, waktu membaca amalan istighfar ini pun sangat dikhususkan. Ini disebabkan karena begitu dahsyat keutamaan dan kandungan makna yang terdapat dalam amalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Amalul Yaum yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita dapat bersua kembali di channel ini. Salawat serta salam tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW, panutan kita sepanjang masa. Sobat Amalul Yaum yang Allah muliakan, di kesempatan ini saya akan membagikan sebuah amalan yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak ulama yang mengijazahkan amalan ini, dan faidah terbesar dari amalan ini yaitu dapat mendatangkan rezeki yang melimpah dengan cepat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepadamu Sayyidul Istighfar?" Ya, amalan ini disebut amalan Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Imam Bukhari rahimahullah memasukkan amalan ini dalam bab istighfar yang paling utama. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari menganggap ini adalah lafaz istighfar terbaik dan juga kandungan makna yang terdapat di dalamnya sangatlah dahsyat. Sehingga amalan atau doa ini layak disebut dengan Sayyidul Istighfar sebagaimana Nabi menyebutkannya. Menurut sebagian ulama, mengamalkan Sayyidul Istighfar adalah salah satu jalan tercepat bagi Anda untuk mendapatkan rezeki melimpah. Hal ini berlandaskan bahwa dosa adalah penyebab utama terhalangnya rezeki. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya disebabkan dosa-dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jika dosa kita menghalangi rezeki kita, maka satu-satunya jalan adalah memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh dosa-dosa kita dihapuskan. Salah satunya dengan beristighfar. Memang banyak sekali lafaz bacaan istighfar yang telah Rasulullah ajarkan. Namun, Rasulullah mengkhususkan bacaan istighfar ini karena kandungan makna dan keutamaannya yang sangatlah dahsyat dibandingkan dengan bacaan istighfar yang lain. Ibaratnya, kita berbuat salah kepada seseorang yang derajat atau kedudukannya jauh lebih tinggi di atas kita. Tentunya tak cukup hanya dengan mengucap kata "saya minta maaf". Dibutuhkan beberapa kalimat pengakuan dan sanjungan yang harus disertakan dalam permohonan maaf tersebut. Begitu halnya kandungan makna yang terdapat dalam amalan Sayyidul Istighfar yang mampu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika mengampuni seluruh dosa-dosa kita, bahkan memberikan kelancaran dan rezeki yang melimpah terhadap kita yang mengamalkannya. Sobat Amalul Yaum yang dirahmati Allah,
Rasulullah mengajarkan cara mengamalkan Sayyidul Istighfar ini cukup dibaca saat pagi dan sore secara istiqomah. Mengingat sebagai manusia tentunya kita masih besar kemungkinan sulit terhindar dari kesalahan dan dosa di setiap harinya. Mengenai jumlah, Rasulullah tidak menyebutkan atau mewajibkan pada bilangan tertentu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bilangan ganjil. Jumlah saat membaca sebuah amalan hanyalah salah satu cara untuk mencapai kekhusyuan saat membaca amalan tersebut. Jika hanya dengan sekali baca kita mampu khusyuk, maka hal itu sudah lebih dari cukup. Adapun bacaan Sayyidul Istighfar yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu, dan aku masih tetap atas tanggungan dan janji-Mu selama aku masih mampu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat yang Kau berikan kepadaku. Aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Sobat Amalul Yaum yang berbahagia, faidah lain yang didapatkan saat kita mengamalkan Sayyidul Istighfar ini adalah apabila seseorang membacanya pada sore hari dalam keadaan beriman, lalu dia meninggal pada malam hari, maka orang tersebut dipastikan akan masuk surga. Begitu pula sebaliknya, bila seseorang membaca Sayyidul Istighfar pada pagi hari dalam keadaan beriman, lalu dia meninggal di saat sore hari, maka dipastikan dia akan masuk surga. Begitu dahsyat keutamaan amalan ini, sehingga Allah secara instan menghapuskan seluruh dosa orang yang membacanya. Semoga amalan Sayyidul Istighfar ini dapat kita amalkan secara khusyuk dan istiqomah, sehingga seluruh dosa kita diampuni dan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jalan rezeki kita yang terhalang menjadi terbuka, yang sempit menjadi luas, dan yang sedikit menjadi melimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sobat Amalul Yaum yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, saya mohon dukungan kepada Sobat AY semuanya. Sudi kiranya untuk memberikan dukungan terhadap channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak sobat muslim yang merasakan manfaatnya. Jika sobat memiliki sebuah pertanyaan atau sebuah amalan, doa, serta kajian-kajian Islam lainnya, sobat bisa menuliskannya di kolom komentar video ini. Cukup sekian dari saya. Ihdinas shiratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.